Cek, oke. Untuk kali ini ada yang minta dibahasin tentang gerak parabola ya. Nah ini materi gerak parabola itu lanjutan dari GLB dan GLBB sebenarnya ya. Karena yang namanya gerak parabola itu sendiri adalah perpaduan antara GLB dan GLBB, gitu ya. Perpaduan antara GLB di mana Mas? Di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Nah itulah gerak parabola. Artinya di sini gerak dua dimensi ya. Jadi ada komponen misalkan kecepatan di sumbu X, ada komponen kecepatan di sumbu Y. Nah, untuk komponen kecepatan di sumbu X itu nilainya konstan, sedangkan komponen kecepatan di sumbu Y itu nilainya berubah karena dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sebagai ilustrasi awal, yang namanya gerak parabola gitu ya. Nah, ini normalnya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan menembakkan sebuah peluru, anggap saja dengan kecepatan awal 0 dan sudut elevasi theta. Jadi ciri gerak parabola salah satunya ada sudut elevasi. Sehingga ketika kita gambarkan lintasannya, maka lintasannya seperti ini. Nah, itulah yang disebut gerak parabola. Contohnya ya tadi, kalau kita menendang bola, maka lintasannya akan melengkung seperti ini. Menembakkan peluru, bom juga lintasannya seperti ini. Nah, untuk keadaan normal maksudnya tempat dia awal melempar sama tempat dia jatuh berada pada ketinggian yang sama. Nah, nanti untuk soal ya macam-macam gitu ya. Nah, di sini kita akan menuliskan beberapa besaran yang sekaligus nanti jadi sebuah pertanyaan dalam gerak parabola. Misal, karena dia ditembakkan dengan kecepatan awal v0 dan membentuk sudut elevasi theta, sehingga kecepatan awal ini harus kita uraikan. Nah, itulah yang disebut komponen kecepatan awal. Di sumbu X kita kasih nama v0x, nanti di sumbu Y kita kasih nama v0y. Sehingga kalau kita diminta besar komponen kecepatan awal di sumbu X, nah ini kita tulis ya, besar komponen kecepatan awal di sumbu X, ini kita kembali ke materi vektor. Nah, kita perhatikan v0x itu kan nempel sama sudut. Ini samping, ini miring. Samping miring namanya cos. Jadi v0x itu v0 cos theta ya. Sedangkan v0y atau kecepatan awal di sumbu Y itu yang ini. Nah, ini kan jauh dengan sudut. Kalau jauh berarti tandanya takut. Bahasa Sundanya apa? Sin gitu ya. Jadi v0y itu v0 sin theta. Nah, ini pertanyaan awal. Jadi kita diminta untuk menguraikan komponen kecepatan awal di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, ketika ditanya misalkan setelah bergerak sekian sekon, anggap saja peluru udah nyampe sini ya, berarti dia punya komponen kecepatan juga. Di sini ada komponen kecepatan di sumbu X, di sini ada komponen kecepatan di sumbu Y. Begitu juga ketika dia turun, di sini ada komponen kecepatan di sumbu X, ini komponen kecepatan di sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan, besar komponen kecepatan di sumbu X itu kalau dilihat dari panjang anak panahnya itu kan sama gitu ya. Nah, itulah yang kita maksud gerak parabola pada sumbu X itu bersifat GLB. Artinya kecepatan di sumbu X itu nilainya konstan, tidak berubah terhadap waktu. Nah, sedangkan komponen kecepatan peluru di sumbu Y itu akan mengalami perubahan. Nah, karena pengaruh gravitasi, semakin ke atas terlihat garis panahnya semakin pendek, artinya kecepatannya semakin berkurang. Dan di sini sempat nih, kecepatan di sumbu Y di titik tertinggi itu sempat nilainya sama dengan 0. Hanya ada komponen kecepatan di sumbu X yang nilainya konstan. Oke? Nah, jadi kalau kita batasi sekarang, pada saat T sekon gitu ya, pertanyaannya berapa kecepatan peluru di sumbu X dan di sumbu Y? Ya kita tulis juga, berarti kan di sini aja ya, takutnya nggak kelihatan sama kamera nih. Berarti kan Vx karena nilainya konstan, berarti kan ya dia tidak terpengaruh waktu, nilainya ya sama dengan V0 cos gitu kan, nggak ada waktu di sini, berarti kan nilainya konstan. Sedangkan V di sumbu Y itu nilainya berubah sesuai dengan persamaan GLBB di pertemuan sebelumnya. Itu nilainya V0, karena ini sumbu Y maka V0-nya juga komponen Y, jadi V0 sin gitu ya, theta min AT kan, nah, A-nya diganti sementara dengan gravitasi dikali dengan waktu. Nah, inilah variabel waktu di sini bekerja. Jadi pada saat T sekon kecepatan di sumbu Y-nya ya berubah, waktunya 2, 3, 4 kan nilainya akan berbeda. Nah, itu kalau misalkan ada pertanyaan berapa kecepatan peluru setelah bergerak sekian sekon. Nah, berarti kamu harus mencari dua komponen, ada Vx, ada Vy. Sehingga nanti kalau ditanyakan kecepatan, resultannya itu nilainya dengan ya akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dari mana Mas muncul ini? Ya coba perhatikan. Ini Vx, ini Vy. Sudutnya berapa? 90 derajat kan, tegak lurus. Sehingga resultan dari kecepatan di sumbu X dan sumbu Y ini kan sesuai vektor ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat diakarkan. Itu komponen kecepatan peluru saat sudah bergerak selama T sekon. Berikutnya apa Mas? Nah, berikutnya ini. Di setiap waktu berarti kan peluru akan mengalami perubahan posisi ya, atau koordinat. Nah, itulah X, Y. Jadi pada saat T sekon, selain ditanya kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y, maka kita juga akan ditanya di mana posisi peluru saat itu. Nah,
Nah, itu namanya koordinat. Nah, koordinat berarti kan ada apa? X dan Y. Kembali lagi, X itu kan GLB. Nah, ini koordinat ya. Saya tulis koordinat. Nanti dipindahkan nih. Jadi tidak semua yang saya katakan ditulis ya. Ini koordinat nih. Koordinat berarti kan X. Sesuai GLB kan X itu apa? V kali T. Cuman V-nya Vx sekali lagi. Vx itu apa? V0 cos. Jadi tadi kalau kamu sudah hafal tentang GLB dan GLBB, mudah. GLB kan X sama dengan V kali T. Sekarang bedanya cuma nambahin cos atau sin ya. Nah, V kali T jadi jarak tuh, jadi posisi disumbu X. Sedangkan disumbu Y, ya persamaannya persamaan GLBB, V0 kali T. V0-nya V0Y. V0Y apa? V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, itu koordinat peluru saat setelah T sekon ya. Nah, jadi setelah bergerak sekian sekon, maka koordinatnya bisa dicari lewat dua persamaan ini. Oke? Nah, itulah keadaan-keadaan sembarang namanya. Keadaan di mana T-nya sesuai dengan apa yang diberikan soal. Nah, nanti ada satu keadaan namanya keadaan istimewa. Di mana, Mas? Di sini. Nah, ini namanya keadaan saat peluru mencapai titik tertinggi. Nah, itu kita sebut H maksimum atau tinggi maksimum. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum, nah di sini kita tuliskan persamaan jadinya saja ya. Jadi H maksimum itu dirumuskan oleh persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini sejatinya diambil dari graf vertikal ke atas gitu kan. Nah, V0 kuadrat per 2G. Nah, karena ini ada sudutnya, VY-nya, maka sinnya juga dikuadratin. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat per 2G. Mas, apa yang dimaksud dengan sin kuadrat? Contoh, sin kuadrat tuh maksudnya gini. Kalau ada sin 30, itu kan kamu kenal 1 per 2. Nah, kalau ada sin kuadrat dari 30 derajat, berarti nilainya adalah sin 30 dulu, tadi 1 per 2, baru nilai ini dikuadratkan. Sehingga sin kuadrat theta, atau sin kuadrat 30 derajat itu 1/4. Gitu ya. Itu penggunaan rumus sin kuadrat theta. Nah, berikutnya ada jarak jangkauan terjauh. Mana, Mas? Ini dari sini, sampai tempat dia jatuh kembali di tanah. Itulah jarak jangkauan terjauh. Jarak ya, jarak maksimum sebut saja boleh. Nah, karena jaraknya disumbu X, maka kita sebutnya X max gitu kan ya. Nah, ini bisa dicari di showroom Yamaha mungkin ya, X max. Apa itu X max, Mas? Ya, sama hampir sama nih, V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Apa itu, Mas, sin 2 theta? Contoh, sin 30 tadi berapa? Setengah. Nah, kalau sin 2 theta itu berarti apa? Dikali dulu sudutnya, sin 30, sin 2 kali 30, berarti nanti sin 60. Berarti sin 60 itu setengah akar 3, gitu ya. Jadi sin 2 theta itu sudutnya dikali 2 dulu, baru disinkan. Yang awalnya 30 kali 2 dulu tuh, jadi 60. Maka sin 60 setengah akar 3. Nah, itu jarak jangkauan terjauh. Nah, berikutnya satu variabel lagi nih, variabel waktu. Artinya si peluru ini perlu waktu nih untuk mencapai titik tertinggi, perlu waktu juga untuk sampai kembali ke tanah. Nah, ini namanya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ini waktu ya. Waktu total untuk mencapai titik tertinggi. Waktu. TOP saja ya. Top time on peak gitu ya, sampai puncak gitu ya. Itu nilainya sama dengan apa? V0 sin theta per G. Dah tinggal masukin. Nah, kalau ditanya berapa total waktu peluru melayang di udara. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini simetris. Maksudnya dari sini ke sini waktunya sama dengan dari puncak ke bawah. Maka kalau ditanya waktu total melayang di udara, ya kamu dengan mudah waktu total ya. Itu sama dengan 2 kali waktu peluru sampai titik tertinggi. Berarti kan 2 kali V0 sin theta per G. Oke. Nah, ini beberapa besaran terkait gerak parabola. Jadi ini catatannya sekaligus sebenarnya pertanyaan. Jadi misalkan nih kalau di soal sebuah peluru dilempar dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Tentukan berapa komponen kecepatan awal di sumbu X, berapa komponen kecepatan awal di sumbu Y. Nah, ini jawabannya. Berikutnya, berapa kecepatan pada saat bergerak 2 sekon? Masukin. Vx nilainya tetap, Vy dipengaruhi waktu. Udah dapat dua-duanya, masukin ke persamaan resultannya. Untuk arahnya nanti Vy per Vx ya. Jadi kalau untuk arah itu pakai tangan biasanya. Vy dibagi dengan Vx gitu ya. Nah, itu komponen kecepatan. Berikutnya ini tadi koordinat, kemudian tinggi maksimum, jarak maksimum, sama waktu untuk mencapai titik tertinggi dan melayang di udara. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertanyaan di awal. Oke. Nanti untuk memahaminya kita masuk ke contoh soal yang biasa, yang agak biasa dan biasa banget gitu ya. Oke. Silakan diresapi dulu catatan ini, nanti kita masuk ke contoh soalnya untuk lebih memahaminya. Oke. Terima kasih.